Halo para pengguna internet sekalian. Jadi di video kali ini langsung saja Ipan mulai pembahasannya mengenai rangkuman bab 2 dari buku Seni Bersikap Bodo Amat yang telah Ipan rangkum sesingkat mungkin, sepadat mungkin sehingga lebih mudah difahami insya Allah ya. Yang pertama adalah segala sesuatu yang dilakukan harus memiliki tujuan. Sesuatu yang tidak memiliki tujuan adalah sesuatu yang tidak bernilai. Pernah nggak kalian melihat orang yang menyiksa dirinya? Yaitu mungkin mereka bangun jam 5 pagi, mereka pergi ke gym, mereka berkeringat, mereka capek, mereka letih, badan mereka bau. Nah, kenapa ya orang-orang itu rela merasakan kesakitan tersebut? Karena apa? Ada tujuan yang ingin dia capai. Itulah yang membedakan orang yang memiliki tujuan dan orang yang tidak memiliki tujuan. Apapun hal-hal yang akan Anda lakukan jika tidak memiliki tujuan adalah hal yang tidak bernilai. Lanjut, rasa sakit dan kehilangan pasti akan terjadi. Jadi ya, terima saja rasa sakit. Mungkin seluruh manusia pasti pernah merasakan rasa sakit, pernah merasakan yang namanya kehilangan, kecuali jika dia masih kecil. Tapi jika Anda sudah dewasa, Anda pasti pernah merasakannya, dan suatu saat Anda akan merasakan hal itu lagi. Jadi ya, terima saja. Mau diapakan lagi? Nah, lanjut. Ingat, hal yang tak menyenangkan bukan berarti hal buruk, dan terkadang rasa sakit memberikan pelajaran yang berharga bagi kita. Ya, rasa saya mudah dipahami ya. Jadi ketika kita mendapati hal-hal yang tidak menyenangkan, jangan berburuk sangka, tetapi berpikir positiflah. Pasti ada hal baik di dalam sana yang memberikan kita pelajaran yang sangat berharga. Lanjut, masalah tak akan pernah habis selama Anda masih bernafas. Jadi apa yang harus kita lakukan? Contohnya kita akan liburan jalan-jalan. Lalu kita identifikasi apa saja sih masalah yang akan kita temui selama liburan tersebut. Oh, mungkin saja pertama kita harus mengidentifikasi. Masalah yang pertama kemungkinan adalah mobil rusak atau kendaraan kendaraan tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita tulis dulu itu. Kendaraan tidak sesuai keinginan. Nah, lalu Anda tulis di bawahnya. Apa solusi yang akan Anda lakukan jika hal itu terjadi? Dan apa yang akan Anda lakukan sekarang untuk mencegah hal tersebut? Ya, contohnya mungkin Anda akan mempersiapkan transportasi cadangan, atau mungkin Anda harus cek ke dalam bengkel untuk melihat kendaraan Anda apakah masih layak pakai atau tidak. Nah, lalu apalagi masalah selanjutnya? Oh, mungkin hujan. Lalu apa persiapan yang akan Anda lakukan jika hujan? Oh, mungkin membawa jas payung atau mengganti tempat wisata dari tempat wisata yang outdoor menjadi indoor gitu. Sehingga masalah-masalah tersebut yang datang pada kita dapat kita minimalisirkan. Tetapi jika ternyata masalah tersebut adalah masalah yang tidak bisa kita elakkan lagi, ya sudah, terima saja, mau diapakan lagi gitu. Nah, jadi intinya, apapun yang akan kamu lakukan, jangan hanya pikirkan senangnya saja, tetapi pikirkan juga masalah apa yang kira-kira bisa Anda temui, sehingga Anda bisa mengidentifikasinya lebih awal, sehingga Anda dapat melakukan pencegahan dini. Lanjut, jangan mempercayai perasaan atau emosi. Pikirkanlah menggunakan logika. Keputusan berdasarkan perasaan tanpa penalaran logika hanya akan sesak di akhir. Nah, banyak orang gini kan, kenapa kamu pindah ke sana? Ya, saya tidak tahu, tapi rasanya saya lebih baik di sini ya, tapi rasanya sepertinya segini-gini, rasanya gini-gini. Nah, orang yang hanya mempertimbangkan dengan perasaan atau emosi, intinya di buku ini dijelaskan bahwa itu tidak bagus, Anda juga harus menyeimbangkan penalaran. Kenapa? Anda tanyakan kepada diri Anda, kenapa saya merasa di sini lebih baik? Apa baik dan buruknya di sini? Sehingga Anda bisa mempertimbangkan secara logika lebih realistis Anda dengan pengukuran oleh sesuatu yang akan Anda lakukan, sehingga Anda tidak menyesal atas pilihan Anda. Karena banyak orang yang hanya memikirkan orang memilih melalui perasaan dan penyesalan di akhir tanpa mengetahui resiko keburukan yang terjadi jika Anda memilih ini.
Tapi ketika Anda, balik lagi ke awal, tapi ketika Anda memikirkannya secara logika, Anda jadi tahu, oh buruknya gimana sih? Oh ternyata buruknya ini, oh cara mengatasinya ini, oh antisipasinya ini, gini. Jadi yang namanya penyesalan itu bisa diminimalisirkan atau justru bahkan bisa dihilangkan. Tetapi ingat satu lagi, jika memang tidak bisa, ya sudah, mau diapakan lagi? Lanjut. Yang penting kita sudah usaha dan terimalah hasilnya. Itulah hasilnya. Lanjut. Bersyukurlah sejauh apapun usaha Anda untuk memiliki kekayaan, memiliki mobil yang lebih bagus, rumah yang lebih bagus, anak yang lebih cakep, kenikmatan dunia yang lebih baik, hanya akan berakhir dengan kalimat tidak cukup. Anda selalu mengandai-ngandaikan bahwa Anda harus lebih baik, Anda harus lebih kaya, lebih ini, lebih itu, sehingga Anda hanya akan bertemu dengan kalimat itu semua tidak cukup. Jadi intinya bersyukurlah atas apa yang Anda punya terlebih dahulu. Dengan bersyukur berarti kita sudah mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Lanjut, segala hal yang diinginkan harus melalui pengorbanan, karena apapun yang terlihat enak tidak dapat dipungkiri juga dapat membuat kita menjadi lebih buruk. Ketika Anda menginginkan badan yang lebih bagus, badan yang lebih sehat, Anda harus melakukan yang namanya pengorbanan. Apa pengorbanan Anda? Anda harus bangun jam 5 pagi, Anda harus olahraga, Anda harus makan makanan yang mungkin sayuran yang tidak enak, tidak Anda sukai. Anda harus mengharamkan makanan-makanan yang mungkin Anda sukai sebelumnya, makanan junk food, makanan bersoda. Itulah, jika kita menginginkan sesuatu harus ada yang Anda korbankan. Contohnya ketika saya ingin ujian, saya ingin mendapatkan nilai yang bagus, ada pengorbanan yang saya lakukan, yaitu saya mengorbankan waktu hangout bersama teman-teman, bahkan saya menghapus game kesukaan saya. Ya, intinya jika ada sesuatu yang Anda inginkan harus ada pengorbanan yang Anda lakukan. Lanjut. Hargailah setiap resiko atas hal yang akan dilakukan. Prediksi resiko yang akan Anda dapatkan dan rencanakan sesuatu agar tidak bertemu dengannya. Sudah saya bahas juga sebelumnya ya. Jika masih bertemu dengannya, ya sudah terima saja, mau diapakan lagi. Kita harus berani untuk menghadapi masalah. Karena masalah jika dihindari bukannya menghilang, bisa jadi malah bertambah lebih besar. Lanjut. Lupakan apa yang akan Anda nikmati, tetapi pikirkan juga rasa sakit apa yang harus Anda rasakan. Karena tidak ada hidup yang dialami tanpa rasa sakit. Ini terdengar menyakitkan, tetapi kenyataannya memang seperti ini dan Anda harus terima karena mau diapakan lagi. Nah, lupakan apa yang akan Anda nikmati. Oh, Anda menginginkan badan yang six pack agar disukai oleh banyak wanita, agar Anda lebih terlihat cool. Jangan hanya memikirkan kenikmatan apa yang Anda dapatkan, tetapi pikirkan juga rasa sakit seperti apa yang harus Anda rasakan sebelum mendapatkan hal tersebut. Ya sudah saya bahas juga tadi, mungkin kalian masih ingat juga ya. Lanjut, jangan hanya jatuh cinta pada hasil akhir tanpa cinta pada proses atau rasa sakit yang harus dilalui. Ingat, hidup tidak berjalan semulus jalan tol. Anda harus merasakan sakit tersebut. Anda harus menahan sakit tersebut. Hinaan, cacian, bahkan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi Anda harus Anda terima. Banyak orang yang hanya menginginkan, oh aku ingin menjadi superstar, aku ingin menjadi terkenal, ingin menjadi kaya, ingin menjadi ini, ingin ini. Tetapi giliran disuruh berusaha, Anda tidak mau. Dan banyak yang seperti itu. Mungkin salah satunya ya tidak bisa dipungkiri juga, Anda harus sadar apakah Anda orang yang seperti itu atau tidak. Jangan pernah berbohong pada diri Anda, karena jika Anda merasa itu adalah diri Anda, berubahlah. Ingat, jika ada sesuatu yang Anda inginkan, Anda harus berkorban. Ada yang harus dikorbankan. Lanjut. Jangan hanya membayangkan indahnya berada di puncak gunung tanpa membayangkan rasa letih, rasa sakit saat Anda mendakinya. Karena siapa diri Anda adalah apa yang Anda perjuangkan. Nah, ya ini intinya hampir-hampir sama sih sebenarnya, cuma kata-katanya aja yang dirubah-rubah. Mungkin bukunya ya agar biar tebal gitu ya. Lanjut. Tak ada yang bisa didapat tanpa perjuangan
dan pengorbanan. Tentukan kesengsaraan apa yang ingin Anda pilih.